PMKS PT Anugrah Tanjung Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan pabrik kelapa sawit dan berdiri pada tanggal 29 Januari 2010 dengan luas areal 18,8 hektar. Perusahaan ini beralamat di Jalan Menanti, Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Lamongan Batu Selatan, Sumatera Utara. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 2012 dengan hanya memiliki pabrik olah dan tidak memiliki kebun areal. Untuk mendapatkan tandan buah sawit, pihak perusahaan akan mencari supplier atau penduduk yang ingin menjual buahnya pada pabrik sehingga bisa menjadi bahan baku olah. Hasil dalam kegiatan industrinya menghasilkan crude palm oil atau CPO, kernel, cangkang, dan fiber. Bentuk usaha dari pabrik minyak kelapa sawit PMKS ini adalah perseroan terbatas atau PT. Direktur utama dari PKS ini adalah Bapak Kusman Kijenadi, diikuti beberapa pemegang saham. Namun, perusahaan belum bisa disebut sebagai grup dikarenakan beberapa alasan yang bersifat rahasia ataupun internal. Head Office memiliki 4 anak perusahaan, salah satunya menjadi tempat dilaksanakannya praktik kerja lapangan PKL, yaitu PT Anugrah Tanjung Medan atau ATM. Yang kedua, Perawang Agro Sejati atau PAS. Yang ketiga, Kampar Indo Agro Industri atau KAI, dan Cipta Agro Sejati atau CAS. PT Anugrah Tanjung Medan memiliki visi misi yang kuat dan lugas. Visinya menjadi perusahaan pabrik kelapa sawit yang berwawasan lingkungan, memberikan manfaat kepada stakeholder. Dan misinya membangun tim profesional dan solid secara berkelanjutan, mengedepankan mutu produk ramah lingkungan serta menciptakan keselamatan dan kesehatan bekerja. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, sehingga perusahaan memiliki CSR yang tepat sasaran dan tepat guna. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi. Transaksi harus dicatat dengan benar. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut tentu saja dapat disahkan dan diverifikasi oleh KTU dan manajer. Setelah mengidentifikasi transaksi, kita masukkan ke sistem pencatatan, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Perusahaan memiliki software tersendiri, biasa disebut AAS Accounting Anugrah Software. Sistem ini biasanya digunakan untuk menginput semua jurnal dan transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal tersebut. Terdapat 2 jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja, biasanya tahapan yang akan dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang di debit dan satu rekening di kredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang, contohnya seperti penambahan kas.
Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat di jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal. Selanjutnya kita melakukan penyusunan neraca saldo. Cara menyusun neraca saldo, kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo di debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang. Masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntansi harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum melakukan laporan susun. Nomor 5. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dengan laporan keuangan. Nomor 6. Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode perjalanan. Administrasi perusahaan perkebunan. Yang pertama ada administrasi KTU. KTU biasanya bertugas membuat permintaan modal kerja atau biasa disebut dengan PDO, permintaan dana operasional. Laporan kas harian dan kas bank dibuat oleh kasir dan diketahui oleh KTO, disetujui oleh manajer. Biasanya dibuat setiap hari lalu dikirim ke HO setiap minggu dan setiap bulan sekali. Kas kecil juga dibuat oleh bagian kasir setiap hari, pembukuan dilakukan oleh kasir dan KTO. Administrasi gudang atau persediaan. Karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan mendokumentasikan barang-barang yang ada di gudang. Peran utama yang dilakukan adalah melakukan pencatatan arus barang yang masuk dan keluar dari gudang, serta mengklasifikasikan seluruh barang yang ada di gudang. Biasanya, persediaan barang yang dibeli oleh gudang berasal dari lokal maupun pusat. Barang yang dibeli dari lokal biasanya dibeli di daerah sekitar pabrik kelapa sawit. Apabila membutuhkan barang yang berada di pusat, maka harus dipesan terlebih dahulu agar dapat mengetahui persediaan yang ada di pusat. Ada beberapa pencatatan atau bukti-bukti seperti bin card atau pencatatan persediaan barang yang ada di gudang. Prosedur administrasi gudang. 1. Buku penerimaan gudang. Buku ini memuat informasi mengenai item apa saja yang diterima oleh bagian gudang. Yang kedua, buku pengeluaran gudang yang memuat informasi barang apa saja yang dikeluarkan dari gudang.
Dokumen pendukungnya adalah surat penyerahan barang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses bisnis perusahaan perkebunan. Karena PT Anugrah Tanjung Medan tidak memiliki areal perkebunan, maka kita tidak membahas tentang proses bisnis bagian tanaman. Namun, PT Anugrah Tanjung Medan memiliki pabrik minyak kelapa sawit, maka kita akan membahas proses bisnis bagian pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. Yang pertama, TBS akan ditimbang pada stasiun timbangan dan akan diarahkan ke stasiun sortasi. Lalu sesampainya di stasiun sortasi, buah akan disortir. Tingkat kematangan buah menurut faksinya. Lalu dilanjutkan ke stasiun loading rem. Dimasukkan ke dalam lori. Lanjut ke stasiun perebusan. Perebusan bertujuan untuk memudahkan ekstraksi minyak pada proses pengempalan. Perebusan juga dapat mengurangi kadar air dari inti sehingga mempermudah pelepasan serat dan biji inti dari cangkang sawit. Setelah buah direbus, buah akan dibawa ke bagian freezer. Di sini buah akan dipisahkan dari janjangannya. Digester atau stasiun pengutipan inti, biasa disebut dengan kernel plant station, berfungsi untuk melumatkan brondolan untuk memisahkan daging buah agar terpisah dari bijinya. Setelah itu, buah dilumat, maka buah akan masuk ke screw press atau bagian stasiun pengutipan, pemurnian minyak, clarification station, berfungsi untuk memisahkan dan memastikan minyak kasar atau crude oil terpisah dari serat dan dalam daging buah. Stasiun pengumpulan janjangan kosong atau empty bunch hopper station. Pada tempat ini, tandan kosong akan diolah untuk dijadikan bahan bakar boiler. Selanjutnya masuk ke sand trap tank. Fungsinya adalah untuk menampung sementara minyak yang keluar dari press dan untuk mengendapkan pasir dan kotoran lainnya. Stasiun pemurnian air atau water treatment station. Fungsinya adalah untuk penyaringan atau memisahkan massa padatan ampas yang terikut minyak kasar. Setelah minyak disaring, minyak akan menuju bak roll oil untuk meningkatkan temperatur minyak. Stasiun kettle uap atau steam boiler station adalah alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Panas yang dibutuhkan air untuk penguapan tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar kettle uap. Setelah itu masuk ke oil tank.
minyak akan dijaga temperaturnya agar tetap memiliki kualitas yang bagus. Stasiun pembangkit tenaga atau power plant station berfungsi untuk memonitor jalannya mesin pabrik untuk proses mengolah sawit agar tetap berjalan dengan lancar. Oil purifier yang fungsinya untuk mengurangi kadar kotoran dalam minyak dengan menggunakan prinsip pemisahan dengan berdasarkan berat dan gaya mekanisme. Vacuum dryer yang fungsinya untuk memisahkan minyak dengan air yang mengikut pada minyak agar minyak yang dipasarkan memiliki kadar air yang rendah. Setelah minyak dimurnikan, minyak akan menuju ke storage tank yang fungsinya untuk menampung minyak hasil olahan sebelum dikirim ke pembeli. Minyak yang sudah diolah akan menuju bak bacin, yaitu tempat penampungan minyak yang keluar dari serat kemudian akan dipompakan kembali. Stasiun air limbah atau effluent treatment station atau biasa disebut dengan fed pit bertujuan untuk mendapatkan hasil pengolahan yang optimum sehingga air limbah yang diolah sesuai bahan baku mutu limbah cair yang berlaku. Cake break conveyor fungsinya yaitu untuk membawa serabut dan biji untuk menceca dan sekaligus mengeringkannya dari presan. Bakery carver berfungsi memisahkan fiber dengan nut untuk bahan bakar boiler. Biji yang keluar dari dairy carver akan masuk ke nut polishing drum. Di sini biji akan dipoles dari serat yang masih berlengket. Di ujung nut polishing drum terdapat lubang-lubang penyaring yang berfungsi untuk keluarnya nut, yang kemudian jatuhnya ke conveyor. Setelah terpoles, biji akan masuk ke bagian destoner, yaitu fungsinya untuk menaikkan atau mengangkat biji dengan sistem hisap. Setelah biji dipisahkan dari batu-batuan, biji akan masuk ke ripple mill, yang fungsinya untuk memisahkan biji dengan cara digiling dalam putaran rotor bak sehingga biji akan bergesek dengan ripple palm. Hydrocyclone adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah yaitu dengan bantuan media air. Kemudian, inti yang sudah dipisahkan akan menuju kernel dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air. Bagian kernel dryer memiliki 3 tingkatan yang suhunya sangat berbeda-beda. Terakhir menuju ke kernel bunker. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual.
Sekian penjelasan mengenai tahapan siklus akuntansi dan proses pengolahan pabrik minyak kelapa sawit di PT Anugrah Tanjung Medan. Politeknik LPT Yogyakarta profesional dan berkarakter. Saya Navita Dwi-Tari pamit undur diri. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.